Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya, karena ridhonya, karena rahmatnya kita semuanya bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan dalam rangka kita melanjutkan apa yang sudah kita mulai dari kebaikan, yaitu membahas tentang kitab Nawaqidul Islam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang saleh, yang insya Allah kita akan panen pada hari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim, di hari di mana kita semuanya butuh dengan amal soleh, yang semuanya ingin mendapatkan amal soleh, dan mudah-mudahan kita di saat itu bisa membawa amal-amal soleh kita datang menghadap Allah dengan membawa hati kita yang bersih, yang sehat. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada manusia yang paling terbaik yang pernah ada di dunia ini, yaitu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan lewat beliau syafaatul uzma, yang insyaallah nanti beliau akan mendapatkan syafaat itu pada hari di mana disebut di padang mahsyar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Qawaid Nawaqidul Islam. Nawaqid ats-tsani, yang kedua, ya. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhumus syafa'ah, yaitu siapa yang menjadikan perantara antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, yad'uuhum, yang mereka itu berdoa, wa yas'aluhumus syafa'ah, dan meminta syafaat dan bertawakal kepada perantara tersebut, faqad kafara ijma'an, maka dia telah kafir, ijma'an, dengan ijma' ulama. Maka barang siapa man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhumus syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Barang siapa yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah, berdoa kepada perantara itu, meminta syafaat kepada perantara itu, dan bertawakal kepada perantara itu, maka hukumnya kafir ijma'an, yang disepakati oleh para ulama. Pembatal yang kedua ini, jamaah yang dirahmati Allah, sebetulnya termasuk bab syirik, karena memang masuk ke syirik. Cuman bab ini kemudian dikhususkan oleh muallif karena bab ini termasuk bab yang penting, yang sering terjadi, dan sering manusia itu terjatuh kepadanya.
Jadi ini termasuk bagian dari bab kesyirikan yang sudah pernah kita bahas di poin yang pertama tentang nawaqidul Islam. Dan menjadikan perantara, berdoa, minta syafaat serta bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pokok-pokok kemusyrikan yang paling utama yang terjadi pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menjadikan makhluk ini perantara. Mereka berdoa kepada makhluk ini. Mereka meminta kepada makhluk ini. Dan kebanyakan dalil mereka itu mereka mengatakan kami ini orang yang berdosa. Kami ini orang biasa saja. Amal ibadah kami sedikit. Sehingga kita mendatangi Fulan bin Fulan yang sudah meninggal, yang mereka adalah wali-wali Allah, yang mereka itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang mereka itu kalau meminta kepada Allah pasti diberikan. Maka kita tidak meminta dan berdoa kepada mayit, tapi hanya sebagai perantara. Dan persis itu adalah jawaban orang-orang musyrik yang ketika ditanya di dalam Al-Quran, ya, mereka menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak berdoa, kami tidak meminta kepada mereka, tapi kita hanya menjadikan mereka sebagai perantara supaya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kesyirikan yang paling utama, dan banyak terjadi ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di zaman kita sendiri di sini. Oleh karenanya mu'alif kemudian mengkhususkan bab ini supaya kita betul-betul memahaminya, melihatnya, kemudian kita tidak terjatuh kepada pembatal keislaman yang kedua ini. Ketika mereka kemudian ditanya, apa kalian punya dalil? Mereka akan menjawab, kita punya dalil. Ya. Makanya dalam Al-Quran mereka mencomot dalil ini. Ulaika alladzina yad'una wa yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ulaika, mereka itulah, ya, alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Ulaika, mereka itulah, alladzina, yang yad'una, berdoa, yabtaghuna, yang mencari, ila rabbihim, kepada Tuhan-Tuhan mereka, al-wasilah, yaitu wasilah, ya. Ayyuhum aqrab, yang mana lebih mendekatkan, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah, yang mereka itu takut dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut wasilah di sini ditafsirkan oleh para ulama bukan kemudian kita menjadikan perantara, begitu tidak, tapi ya al-qurbu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah amal solehnya. Sebagaimana dalam hadis wali yang sangat terkenal yang pernah kita bahas dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, ya. Man adali waliyan faqad adantuhu, ya, bil harbi. Siapa yang kemudian, ya, menyakiti wali-waliku, maka sudah mengumumkan berperang dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaraftuhu alaihi. Dan tidak ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku yang paling aku cintai kecuali yang aku wajibkan. Kemudian dilanjutkan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Nah ini, ya. Dan hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku dengan, ya, baik itu dengan kewajiban, kemudian dan terus-terusan mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah sampai Allah cintai. Ini mendekatkan, ini wasilah yang kemudian dimaksud itu. Maka di sini, ya, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala memasukkan, ya, pembatal keislaman yang kedua adalah mengambil perantara, ya. Maka kita perlu membahas beberapa poin. Yang pertama, pengertian perantara.
Yang kedua pengertian doa. Yang ketiga pengertian syafaat. Yang keempat ya, setelah syafaat ya, setelah kita tahu apa itu perantara, kemudian doa, kemudian syafaat, dari segi mana mereka itu kemudian menjadi pembatal Islam. Dari segi mana perantara, kemudian doa, kemudian syafaat bisa membatalkan keislaman seseorang. Ini yang perlu kita bahas ya. Yang pertama, pengertian wasaid atau perantara. Perantara jamaah yang dirahmati Allah itu dibagi ya banyak. Ada yang membagi dua, ada yang membagi banyak ya. Karena memang perantara itu ada yang diharamkan, ada yang syirik, yang kita bahas sekarang ini, yang menjadi pembatal keislaman. Itu perantara yang syirik. Ada perantara yang boleh. Ya. Perantara itu adalah yang menjadi perantara. Ya. Contohnya perantara yang ada di dunia, kita butuh sesuatu, kita ya nggak bisa langsung, maka ada jembatan, seseorang yang mau menjembatani kita. Bahkan ada perantara yang perlu kita imani dan wajib kita imani. Perantara apa? Perantara dalam memahami agama ini dari ya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadi perantara kita ini mengetahui agama Islam? Para nabi dan rasul. Jadi Rasulullah SAW pun perantara, tapi perantara fi tabligh risalati ya, tabligh dalam menyampaikan risalah. Itu perantaranya adalah Nabi SAW. Tapi yang akan kita pahami sekarang ini perantara yang syirik, yaitu seseorang menjadikan ya makhluk, baik itu malaikat, baik itu para nabi, baik itu para wali, yang mereka dimintai, diibadahi, ya, dimintai syafaat, dimintai ibadah ya, diibadahi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, maka itu kesyirikan secara ijma. Siapa yang berdoa kepada ya malaikat, meminta kepada malaikat ya, maka itu termasuk kesyirikan ya. Maka di antara ya contoh kesyirikan di dalam berperantara, ibaratnya berdoa ya. Berdoa, kalau ada orang yang berdoa kepada malaikat ya, ada minta pada malaikat, malaikat ibaratnya penjabut nyawa, kemudian dia berdoa ya, wahai malaikat panjangkanlah umurku. Bagian dari syirik atau tidak ini? Syirik ya. Atau meminta sesuatu yang makhluk ini tidak bisa. Contohnya kita meminta kepada mayit ya. Kita meminta kepada ya mayit supaya membuat kita kaya. Kita meminta kepada kuburan ya. Kita menyembah kuburan, artinya kita memperbaiki kuburan itu, kemudian kita berdoa kepada yang dikuburkan di situ supaya dia diberikan kaya. Pasti ini sepakat bahwasanya syirik. Kemudian setelah berdoa ya, meminta syafaat. Meminta syafaat kepada para berhala-berhala tidak boleh. Makanya Allah berfirman ya, dalam satu ayat disebutkan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaquluna haula'i syufa'auna min, mengatakan wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ma la yanfa'uhum, yang tidak memiliki manfaat sama sekali, wa la yadurruhum, dan tidak bisa memberikan bahaya, wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, mereka itulah yang akan memberikan syafaat besok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat seperti ini syafaat yang syirik. Dia menyembah, minta kepada berhala-berhala, kemudian dia mengatakan besok mereka yang akan memberikan syafaat di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk tawakal yang syirik bagaimana? Kalau dia bertawakal kepada makhluk, apakah ada manusia yang bertawakal pada makhluk? Kalau dia sudah benar-benar percaya kepada makhluk itu, bahkan dia akan bertawakal kepada makhluk itu. Pernah terjadi seorang syekh, ini mungkin pernah saya ceritakan ya. Jadi ada seorang wali yang masya Allah dikultuskan ya.
Ada namanya wali di Mesir itu, ya Syekh Al-Badawi itu dikultuskan sekali. Jadi kalau ada orang yang meminta atas nama Badawi, harus dikasih. Kalau nggak dikasih, mereka meyakini akan terjadi musibah. Sebagaimana kalau ada orang minta as'aluka billah, saya minta engkau dengan menyebut nama Allah. Ini kalau bisa kita kasih berarti. Kenapa? Karena menyebut nama Allah gitu. Ini ada pas ya Syekh ini naik taksi di Mesir. Begitu naik taksi, lampu merah. Nah, di situ ada pengemis. Ya. Maka kemudian mintalah tadi, ya, minta uang dengan menyebut nama Badawi. Tapi orang ini kemudian memang mengetahui tauhid, akan dikatakan, kenapa engkau meminta dengan nama seperti itu? Itu bagian dari syirik, gitu. Ya tidak dikasih, yang mintanya dengan seperti itu. Setelah nggak dikasih, sopir taksinya itu ditilan, takut gitu. Akhirnya ditenangkan, kenapa engkau seperti ini? Kita ini pasti kecelakaan. Kenapa kecelakaan? Ya karena tadi ada pengemis minta dengan nama Syekh, itu ternyata nggak kamu kasih. Kita pasti kecelakaan ini. Maka si Syekh ini mengatakan, tawakal kepada Allah gitu. Jangan tawakal kepada makhluk gitu. Insya Allah selamat. Kita berdoa tawakal kepada Allah. Begitu sampai di tempat tujuan tidak terjadi apa-apa dan selamat. Maka saya mengatakan, loh apa kata saya? Selamat kan sampai tujuan. Jawabannya apa sopir ini? Iya, memang dari sananya saya Badawi itu orangnya baik. Maka nggak tega. Sampai seperti itu. Bertawakalnya tinggi ya. Maka subhanallah ya. Jenis-jenis seperti itu yang kemudian ya kalau dia memahaminya benar-benar ya, dan itu sepakat ya. Kalau dia berdoa kepada selain Allah, sedangkan yang diminta ini tidak mampu ya, merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah ibadah. Sekarang kita menuju ke pengertian doa. Doa kita sudah tahu, doa dibagi menjadi dua. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Apa itu doa masalah? Semua pada paham, doa masalah adalah doa permintaan yang isinya memohon kepada Allah. Yang kita selalu berdoa kepada Allah meminta, ya Allah, ya Rabb, ya Ghafar, ighfirli. Artinya kita meminta kepada Allah, ini namanya doa. Doa ini doa masalah. Dan Nabi SAW bersabda, ya, ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan yang kedua adalah doa itu doa ibadah. Jadi ada doa masalah, doa ibadah. Doa ibadah adalah doa yang muatannya adalah beribadah. Seperti sholat, sholat itu ibadah. Dan sholat itu isinya adalah berdoa. Makanya Allah berfirman, wa qala rabbukum, Allah, Rabb kamu berfirman. Apa firmannya? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah kepadaku, astajib lakum. Pasti aku kabulkan. Allah cuman berfirman, mintalah kamu kepadaku. Apa jawaban Allah? Pasti aku kabulkan. Setelah itu Allah melanjutkan ya, firman-Nya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ya, di sini di garis bawahi. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku. Berarti doa adalah ibadah. Ini namanya doa ibadah. Dan kita sudah ittifaq, barang siapa yang memberikan macam-macam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Apa itu syirik? Sudah kita tahu. Taswiyatu ya bi ghairillah fillah, yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala, ya, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala fima huwa khasaisu, ya, terhadap kekhususan Allah. Yang harusnya yang diibadahi itu Allah ternyata diberikan kepada makhluk, maka ini adalah syirik. Ya. Jadi doa kita pahami, doa itu adalah ibadah. Baik doa meminta ya sesuatu kepada seseorang yang tidak mampu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu, maka itu adalah syirik. Ya.
Kecuali kalau perantara yang tadi yang dibolehkan tadi ya boleh. Artinya perantara kita meyakini bahwasanya Nabi SAW sebagai perantara untuk mengajarkan agama ini. Makanya dalam Al-Quran banyak disebutkan wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir wa yas'alunaka 'anil ahillah. Kamu tanya kepada Rasulullah Nabi tentang khamr. Akhirnya khamr ya dijawab oleh Nabi begini-begini, asalnya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang ketiga, supaya kita tahu ya, yang ketiga tadi karena kita memaham tadi ya, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita, yaitu seseorang yang menjadikan antara Allah dengannya perantara. Yang perantara ini kemudian dia berdoa dengannya, kemudian dia meminta syafaat. Maka yang kedua, yang ketiga yang perlu kita pahami adalah makna syafaat, pengertian syafaat. Baru nanti terakhir kita akan lihat kenapa doa, syafaat, tawakal kemudian menjadi pembatal keislaman. Syafaat, apa mana syafaat? Syafaat itu lawannya witir. Witir artinya ganjil. Syafaat artinya genap. Kenapa disebut syafaat? Karena awalnya orang itu ganjil, kemudian jadi genap. Jadi ada seseorang yang pengen kerja di tempat lain, dia nggak tahu direkturnya. Ternyata dia punya teman yang kenal dengan direkturnya. Akhirnya dia datang ke temannya, wahai fulan, kamu kenal sama direktur, coba deh kamu ya tuliskan memo kepada direktur kamu bahwasanya saya pengen ngelamar, saya ini orangnya begini-begini. Ya. Maka awalnya ganjil jadi genap. Inilah disebut syafaat. Syafaat yo rekomendasi, yo memo. Ya. Itu syafaat. Nah, syafaat kalau dalam artian istilah, tadi kalau bahasa artinya ya genap. Kalau dalam istilah at-tawassut bil ghair li jalbil masalih au daf'il madharrah. Dia itu mengambil ya perantara kepada orang lain untuk mengambil maslahah atau menolak satu bahaya. Ini syafaat. Di dunia ada dua syafaat. Ada syafaat yang dibolehkan, ada syafaat yang diharamkan. Syafaat yang dibolehkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan." Siapa yang mau memberikan syafaat yang baik, takun lahu nasibum minha, maka dia akan dapat pahalanya. Kata Nabi SAW, "Ishfa'u tu'jaru." Kasihlah syafaat, kalian akan dapat pahala. Jadi cara membantu manusia itu ada banyak. Kita bisa membantu dengan memberikan harta kita, kita bisa membantu dengan tenaga kita, tapi kita juga bisa membantu dengan kedudukan kita. Kita jadi orang penting, kita bisa bantu mereka. Namanya syafaat. Ya. Namanya syafaat. Tapi ada syafaat yang di dunia ini diharamkan dan tidak boleh. Contohnya apa? Yang pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Ada seorang perempuan, ya, Mahzumiyah, dari golongan orang-orang kafir Quraisy, yang dia itu mahzumi, ya, orang yang nasabnya tinggi, tiba-tiba mencuri. Ketahuan kalau dia mencuri, aib. Masa keluarganya orang tinggi, nasabnya berwibawa, kok ketahuan mencuri dan akan dipotong tangannya? Maka dia kemudian mencoba mencari syafaat. Kira-kira siapa yang bisa memberikan syafaat supaya tidak dipotong? Maka ada yang kemudian memberikan usul. Yang bisa mungkin ya kesayangannya Nabi. Kesayangannya Nabi. Yang disayangi Nabi adalah Zaid. Zaid punya anak namanya Usama bin Zaid. Zaid anak angkatnya Nabi SAW, punya anak namanya Usama. Coba datangi Usama. Didatangi Usama. Wahai Usama, coba engkau minta syafaat kepada Nabi supaya perempuan ini nggak sampai dipotong tangannya. Minta syafaat. Akhirnya datanglah Usama ke Nabi SAW, minta supaya perempuan nggak dipotong tangannya. Nabi langsung mukanya merah, langsung naik mimbar, langsung mengatakan, ya waimullah, demi Allah, lau kanat Fatimah binti Muhammad, kalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad sarokot, mencuri, laqata'tu yadaha, pasti saya potong tangannya. Ya. Atashfa'u fi haddin min hududillah, hei Usama, apakah engkau ingin memberikan syafaat di salah satu hukum Allah Subhanahu wa taala supaya dibatalkan? Tidak boleh memberikan syafaat seperti itu. Termasuk syafaat orang-orang yang memberikan syafaat di dunia ini, ya orang ini pengen kerja sedangkan dia itu nggak mampu kerja.
kemudian dikasih rekomendasi, nah orang ini pintar begini-begini, akhirnya diterima kerja. Ini nggak boleh. Berikan syafaat yang tidak benar, ya. Memasukkan orang untuk kerja di tempat ini sedangkan dia tidak mampu. Nah, ini bahaya juga ini. Ini syafaat di dunia. Artinya memang tadi itu. Tapi kalau di akhirat banyak. Karena Allah berfirman, kita harus tahu ayatnya dulu syafaat. Jadi ada beberapa ayat yang beda-beda. Kalau kita nggak mempelajari takutnya nggak paham. Yang pertama Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Allah mengatakan kalau syafaat itu hanya mutlak milik Allah. Nggak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah. Kemudian juga ada ayat yang mengatakan besok pada hari kiamat nggak ada syafaat. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Hai orang-orang yang beriman, mumpung masih hidup, infakkanlah sebagian apa yang kita berikan rezeki. Pada hari nanti kalau sudah hari kiamat tiba, tidak ada ya khullatun, ya kekasih. Tidak ada syafaat. Berarti nanti tidak ada syafaat. Ya. Yang pertama syafaat hanya milik Allah. Yang kedua besok pada hari kiamat tidak ada syafaat. Artinya tidak ada syafaat bagi orang-orang yang minta syafaat kepada orang-orang musyrik. Yang minta syafaat bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ketiga, ya. Allah ini ya tidak menafikan syafaat. Ada syafaat, ya. Tapi syafaat itu tidak bermanfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum, dan berapa banyak malaikat yang ada di langit tidak bermanfaat syafaatnya illa min ba'di an ya'dhanallahu liman yasha' wa yarda, kecuali kalau sudah diizini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diridhoi. Loh, kadang-kadang itu ada orang yang mengatakan, udah kamu masuk kelompokku, nanti saya kasih syafaat. Gampang. Syafaat itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat itu punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mudah memberikan syafaat. Makanya ketika nanti di padang mahsyar, banyak orang itu pengen mendapat syafaat. Datang ke Nabi Adam di saat matahari sudah sangat dekat dengan ubun-ubun kita, datang kepada Nabi Adam. Ya Nabi ya Allah Adam, anta abul bashar, engkau adalah bapaknya manusia. Ya. Alam taro ya manahnu fihi, apakah engkau tidak melihat bagaimana kita ini matahari sudah dekat, semua kepanasan. Suruh kemudian Allah supaya cepat menghakimi kita, minta syafaat. Kata Nabi Adam, ya saya juga dulu ya melakukan gini-gini. Laqad ghadiballah, Allah sudah murka sekarang. Lam yaghdab qablahu wa lam mithlahu, yang tidak pernah murka seperti sekarang ya sebelumnya dan sesudahnya. Saya juga butuh syafaat. Pergi kepada Nabi Nuh, datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga mengatakan, saya juga nafsi saya juga butuh syafaat. Datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Muhammad. Semuanya nggak bisa memberikan syafaat. Semuanya nggak bisa memberikan syafaat. Begitu baru datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Nabi langsung bisa memberikan syafaat? Tidak. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, fakharru sujadan, langsung sujud. Fayuftahu alayya mafatih wal mahamid. Allah ketika itu membuka pikiran Nabi Muhammad sehingga kemudian bisa memuji Allah yang sekarang itu Nabi belum bisa. Engkau kemudian akan diberikan syafaat. Baru kemudian, ya. Maka tidak mudah untuk kemudian mendapatkan syafaat dan memberikan syafaat, ya. Karena tidak semuanya orang itu bisa memberikan syafaat. Iya, nanti kita terakhir bisa memberikan syafaat. Tapi tidak semua ya orang itu bisa mendapatkan syafaat. Syafaat itu ada dua, ya. Di akhirat itu ada dua, ada syafaat manfiyah, ada syafaat mutsbatah. Ada syafaat yang dinafikan, ditiadakan, dan ada syafaat yang ditetapkan. Yang ditiadakan adalah syafaatnya orang-orang yang musyrik tadi. Syafaat yang ditetapkan itu harus memiliki syarat. Yang pertama, ridho Allah, ya. Bagi orang yang minta syafaat. Yang minta syafaat dikasih ridho, yang diberikan syafaat dikasih ridho. Jadi semuanya sepertinya ya syafaat itu punya Allah. Kenapa? Karena semuanya dengan izin
Allah. Jadi syaratnya 3. Yang rukun syafaat juga 3. Artinya ada yang memberikan syafaat, ada yang diberikan syafaat, dan ada yang dimintai syafaat. Di padang mahsyar tadi yang diberikan syafaat siapa? Kita semuanya. Yang memberi syafaat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang meminta siapa yang kemudian memintakan syafaat? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ridho asy-syafi', ya, yang memberikan syafaat diridhoi, ya. Kemudian ya ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ridho yang diberikan syafaat. Makanya yang memberikan syafaat ini ada orang-orang tertentu. Kita tahu siapa sih nanti yang bisa memberikan syafaat? Kalau kita buka hadis-hadis, buka ayat-ayat, cuman ada 4. Yang pertama adalah para malaikat. Dengan ayat tadi, berapa banyak malaikat itu di langit tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah. Berarti ya kalau Allah izini bisa memberikan syafaat. Yang kedua, para nabi. Makanya Nabi SAW pernah bersabda begini, ya, innalikulli nabiyyin da'watan mustajabah. Setiap nabi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala doa yang mustajab. Semua nabi punya. Ya. Akan tetapi semua nabi itu sudah memakai doa itu. Wasta'jala bida'watim. Semua memakai, sudah dijadikan, ya, doanya itu sudah dipakai. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, tapi kata Nabi, saya menyembunyikan, menyimpan doaku yang mustajab. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, supaya jadi syafaat bagi umatku besok pada hari kiamat. Saking sayangnya Nabi kepada umatnya itu nggak mau memakai doanya. Setiap Nabi sudah dipakai. Nabi Nuh ketika melihat umatnya begitu ya memuakkan, menyakiti, langsung berdoa, qala rabbi inni maghlubun fantasir, ya Allah, saya kalah ya Allah, selamatkan saya ya Allah. Langsung diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut, ya, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan semuanya. Ya. Jadi Nabi SAW memiliki syafaat. Kemudian kaum muslimin, ya. Jadi ada kaum muslimin ini bisa dibagi, ya. Ada kaum muslimin, kemudian orang yang mati syahid, termasuk ya kita itu ada yang bayi yang baru lahir, yang belum balik kemudian meninggal. Itu juga bisa memberikan syafaat. Sampai ya kata Nabi SAW, siapa ya man mata walahu, ya, thalathun minal walad, siapa yang meninggal memiliki 3 anak, ya, lam yablughul khuntha, yang anak ini belum balik, ya, maka besok pada hari kiamat akan menjadikan dia itu syafaat dan akan menyelamatkan dia dari api neraka. Jadi kalau ada orang yang meninggal punya anak 3, meninggal semuanya, belum pernah balik, belum sampai balik, maka akan jadi syafaat kedua orang tuanya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau cuma 2? Rasulullah menjawab, 2 juga menjadi syafaat. Dan yang merawikan hadis ini mengatakan, kalau seandainya sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau cuma 1 juga akan kemudian menjadi syafaat. Makanya Nabi juga mengatakan, ya, barang siapa yang anaknya keguguran, jatuh, as-sakta yang jatuh, yang keguguran besok, yaumal qiyamati tajuru, akan menyeret ibunya dengan tali pusarnya, ya. Menyeret kemana? Ke surga, ya. Itu bisa memberikan syafaat. Termasuk yang mati syahid, ya. Orang mati yang syahid, ya, itu bisa memberikan syafaat 70 dari keluarganya, ya. Memang bisa, ya. Itu ya orang-orang muslim, termasuk orang muslim, ya, bisa memberikan syafaat. Kita semua nanti bisa memberikan syafaat kepada saudara-saudara kita. Tapi kita harus tahu syaratnya. Supaya bisa mendapatkan syafaat itu tidak boleh terjatuh ke dalam kesyirikan. Makanya Nabi tadi mengatakan, ya, dan doaku saya simpan untuk menjadi syafaat. Wa innaha na'ilatun min ummati, dan syafaatku itu akan didapatkan dari umatku. Man mata, yang meninggal dunia, la yusyriku billahi syai'a, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menyekutukan Allah dapat nggak syafaat? Nggak bisa. Maka hati-hati dengan ya kesyirikan, pembatal-batal ya keislaman.
Makanya ketika Abu Hurairah tanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasul, siapa sih orang yang paling berhak mendapatkan syafaatmu besok pada hari kiamat? Dijawab oleh Nabi, "Ya as'adun nas, orang yang paling berbahagia, yang paling senang mendapatkan syafaatku besok pada hari kiamat adalah orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala." Yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia paham dan dia kemudian mengatakannya dengan ikhlas, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini yang perlu kemudian kita ketahui, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka syafaat ini perlu kita minta kepada Allah. Kenapa? Karena yang memberikan izin syafaat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita nggak bisa memberikan, meskipun kaum muslimin bisa dengan izin Allah. Makanya Nabi itu bersabda sampai seperti ini, hatta idza khalusa, sampai kalau semuanya sudah selesai, yang masuk surga masuk surga semua, masuk neraka semuanya. Kata Nabi SAW, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, dan demi jiwanya Nabi Muhammad berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, la antum asyadtu munasyadatan lillahi, dan demi Allah kalian nanti di akhirat itu akan betul-betul mempertahankan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekehnya, lebih kekeh daripada orang yang bertikai untuk mendapatkan haknya. Loh, sampai seperti itu. Tapi apakah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau mereka minta, baru kemudian dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan, "Ya Allah, kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna wa yahujjun." Ya Allah, mereka kenapa ada di neraka? Padahal dulu pernah ngaji sama kita, pernah sholat sama kita, pernah puasa sama kita, pernah haji sama kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Akhriju man araftahu." Baru diberikan syafaat. Keluarkanlah orang yang kamu kenal yang ada di neraka. Kakinya kebakar, pahanya kebakar, tapi mukanya nggak kebakar. Kenapa? Karena tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka dikenali, dilihat mukanya, diambil semuanya. Begitu diambil semuanya, baru kemudian keluar dan mengatakan, "Ya Allah." Jangan tanya, "Lah apa itu masuk ke neraka nggak panas, Pak?" Kan dia kan masuk ke neraka, masa nggak panas dia? Itu demi apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Bagaimana caranya? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jangan tanya bagaimana, Jangan tanya bagaimana. Sehingga dikeluarkan semuanya sampai mengatakan, "Ya Allah, sudah selesai." Akhirnya Allah mengatakan, "Keluarkanlah orang yang masih ada imannya sebesar 1 dirham, sebesar ukuran uang emas." Keluarkan semuanya. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, pengertian tawakal. Karena yang terakhir tawakal, Jadi syafaat sudah tahu, doa sudah tahu, tawasul sudah tahu. Yang keempat, tawakal. Tawakal dalam arti bahasa itu diartikan, tawakal adalah menampakkan kelemahan dan menggantungkan diri kepada orang lain. Ini tawakal. Tawakal itu menampakkan kelemahan dan menggantungkan diri kepada orang lain. Adapun secara istilah disebut sebagai tawakal itu adalah seseorang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tawakal. Tidak kemudian tawakal kepada Allah, udah saya sandarkan urusan saya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengambil sebab. Siapa yang ingin sukses, tawakal kepada Allah dan mengambil sebab kesuksesan. Siapa yang ingin sembuh, tawakal kepada Allah dan mengambil sebab supaya dia bisa sembuh. Seorang Badui Arab mengatakan kepada Nabi SAW begitu mau masuk ke masjid, "Ya Rasulullah, akil atau tawakal Allah." Ya Rasulullah, apakah saya cancang, saya ingkat unta saya, atau saya tawakal kepada Allah? Maka Nabi SAW mengatakan, akil, ikatlah, thumma tawakal Allah. Kemudian baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil sebab-sebab yang diizinkan, yang dibolehkan. Jadi kalau sakit,
ya tawakal kepada Allah, tapi berobat. Berobat berarti mengambil sebab. Mengambil sebabnya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang datang kepada Rasulullah, ya, dengan apa? Menunjukkan khamr, ya, minuman keras, bir, tua, dan dikatakan ini obat. Maka Nabi mengatakan, ya innaha laysat dawa, itu bukan obat, wa innaha da, itu adalah penyakit. Ya. Artinya sebab-sebab yang diizinkan. Ya. Contohnya Nabi Nuh. Ya. Ketika ada banjir besar, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, dan kemudian mengambil sebab, yaitu membuat apa? Kapal. Maryam, ibunda Aisyah, ibunda Isa alaihi salam, ketika dia hamil, dia keluar, ya, maka dia bertawakal kepada Allah. Ketika Allah ingin memberikan dia makanan, tidak kemudian diam saja, tapi suruh usaha. Makanya ketika hamil tua disuruh menggoyangkan pohon kurma. Padahal kalau pohon kurma, ya, itu digoyangkan oleh kita, ibaratnya Pak Bari, ya. Kemudian saya, kemudian ya semua kita 4 orang atau 6 orang menggoyang, demi Allah nggak akan jatuh. Mungkin pohon kurma nggak akan bergoyang. Ya. Tapi karena tadi tawakal, Maryam yang dalam kondisi hamil 9 bulan, yang sebentar lagi melahirkan, itu kata Allah, wa huzzi ilaiki bijida'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya, dan goyangkanlah pohon kurma wahai Maryam, tusaqit alaiki, maka akan berjatuhan di atas kamu rutaban, yang masih rutab. Rutab itu, jadi kurma ini sekedar info, kurma ini ya masih kecil, masih hijau, masih pentil, itu semua ada namanya. Kalau masih hijau namanya itu zahwan. Kalau sudah kuning atau merah, yang kalau digigit kayak gigit apel, kriuk-kriuk, itu namanya balah. Kalau sudah manis. Tapi kalau sudah digigit kayak sawo, ya, manis ada airnya kayak sawo, namanya rutab. Nah, rutab ini yang dipakai Nabi ketika buka puasa kalau ada. Nah kalau sudah kering, sudah tahan 1 tahun, 2 tahun disimpan nggak busuk, namanya tamar. Tamar itu yang kurma ini. Nah tamar itu udah matang, udah kering. Nah Maryam ini suruh goyangkan pokok pohon ini, yang jatuh itu bukan kurma yang kering, tapi apa? Rutab. Ini kalau nggak, iya, usaha saja, tawakal dan usaha itu, ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, itulah yang maknanya tawakal. Jadi kita semua disuruh untuk bertawakal, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kamu kepada, ya, zat yang hidup yang tidak akan mati. Jadi jangan bertawakal kepada makhluk, ya. Nah, ini makna semua sudah kita pahami. Maka yang terakhir adalah, ya, kriteria, pengertian kriteria perantara, ya, doa, syafaat, serta tawakal yang bisa menjadikan seseorang ini, ya, batal keislamannya. Yang pertama, ya, karena doa, tawakal, ya, syafaat, minta syafaat, semua ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Doa itu ibadah, tawakal juga ibadah, ya. Maka tidak boleh diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau meminta kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jelas ini termasuk jatuh pada kesyirikan. Makanya ijma, ya, kalau dia terjadi seperti itu, kalau udah syirik, ya udah hilang, batal keislamannya, ya. Minta kepada jin, ya, betul-betul minta kepada jin, ya udah hilang, ya. Minta kepada mayit, ya hilang. Kemudian yang kedua, kalau dia mengatakan tidak, kita hanya mengambil perantara saja, ya. Kita hanya berperantara. Sebagaimana kalau kita pengen ketemu presiden, itu kita nggak bisa langsung ketemu, tapi harus lewat ajudannya. Sebagaimana, ya, kita pengen ketemu raja, itu ada tirainya. Maka ketika kita pengen meminta kepada Allah, kita tidak bisa langsung meminta, tapi kita minta perantara. Siapa yang mengatakan seperti itu, betul-betul dia telah terjadi dan terjatuh ke dalam kesyirikan sebagaimana pada zaman Nabi SAW. Kenapa? Yang pertama, dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk.
Ya. Bahkan Allah sendiri mengatakan, ya, waqala, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hei Muhammad, kalau hambaku pengen minta kepadaku, katakanlah saya itu apa? Dekat. Minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalau kita minta lewat perantara yang masih hidup, semua ijma membolehkan. Tapi kalau kita pengen melihat ya dari segi ketauhidan kita, kalau kemudian kelas tauhidnya tinggi, itu mintanya secara langsung. Ya. Jadi lebih bagus itu minta secara langsung. Ya. Meskipun kalau kita minta kepada makhluk yang masih hidup, coba didoakan, boleh. Ya. Tapi kalau sudah meninggal, sudah mati, ya, maka tidak. Makanya Allah berfirman, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kamu berdoa minta kepada yang mati, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mendengar apa yang kamu mintakan. Ini Al-Qur'an. Walau sami'u, dan katakanlah, kalau seumpama mayit-mayit itu bisa dengar, mastajabu lakum, gak mungkin memberikan ijabah, mengijabahi kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat nanti mereka akan mengkufuri dengan syirik kalian. Orang-orang soleh dimintai. Nanti pada hari kiamat dia akan berlepas diri. Enggak, sayang. Ya. Sebagaimana Nabi Isa. Ya. Kamu kok disembah oleh orang-orang Nasrani? Ya, ya Allah, saya berpaling. Ya. Saya hanya mengatakan engkau adalah Tuhan satu-satunya. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi ini yang kemudian menjadikan doa, syafaat, tawakal menjadi pembatal-pembatal keislaman, karena pertama ya mereka itu termasuk ibadah, semua itu termasuk ibadah, dan kita tidak boleh memberikan ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kadang-kadang kita menyamakan Allah dengan makhluk. Yang ketiga, kita menjadikan ya makhluk ini tandingan-tandingan ya selain Allah Subhanahu wa taala. Itu pembatal yang kedua yang bisa kita bahas, dan insya Allah kita akan lanjutkan ya pembatal ketiga di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, mungkin barangkali ada pertanyaan yang bisa kita jawab kalau ada. Kalau bisa menjawab, ya, fadhal. Tadi yang syafaat seperti orang perusahaan punya orang dalam, itu bisa memberi syafaat. Ini ada satu contoh, yaitu di saat kita itu mau daftar sertifikasi, di situ ditunjukkan bahwa persyaratan sertifikasi memang caranya itu harus nyogok. Akhirnya kita nyogok, betul-betul nyogok, terus dimasukkan. Nah, di situ apakah kita itu syafaat seperti itu bisa dikatakan syafaat baik atau yang jelek, dan bagaimana dengan rezeki yang didapat dari situ? Terima kasih. Ya, ibaratnya seseorang ya kalau seandainya pengen kerja, ini lebih pasnya, kalau pengen kerja ternyata dia itu nggak punya keahlian, tapi dia punya orang dalam. Karena kadang-kadang punya keahlian, nggak punya orang dalam, nggak diterima. Ya. Kalau dia nggak punya keahlian, punya orang dalam, ada jalurnya. Ya. Sehingga dia itu masuk lewat orang dalam. Ya. Karena rekomendasi orang dalam tadi. Ya. Maka seperti ini, ya, jelas ini syafaat-syafaat yang tidak baik. Yang nanti yang memberikan syafaat orang dalam ini akan mengambil dosanya. Adapun orang yang sudah diterima kerja dan dia memang benar-benar kerja, jam-jamnya juga kerja, sebagaimana dia kerja, maka dia silakan ngambil gajinya. Ya. Kenapa? Karena dia kerja, ya. Dan mungkin dia akan belajar. Ya. Maka ini nggak salah. Tapi caranya tadi, ya, orang ini memberikan syafaat dengan syafaat yang salah, berarti dia ya berdosa. Adapun yang saya sudah masuk, udah kerja di itu, memang wujudnya 24 jam seandainya kerja, kok saya ada 24 jam kerja. Dan saya juga memang kemudian kelihatan kerja, ya itu sudah bagian dari ya hak dan kewajiban. Kewajiban saya kerja dan hak saya mendapatkan upah.
Adapun kalau menyogok, ya menjelas itu ar-rasi wal murtashi, ya laknatullah, jadi Allah melaknat, ya. Ar-rasi wal murtashi, yang nyogok dan yang disogok, ya. Ya, dengan cara-cara masuknya yang salah, ya. Ibarat orangnya mau ibadahnya dengan cara yang salah caranya. Contohnya haji itu harusnya dengan benar, punya izin yang benar. Ternyata mau haji nggak bawa dokumen. Kalau sekarang kan harus ada dokumen, ya. Hajinya haji koboi, ya. Nyelinap. Ada orang yang mengatakan haji jalan tikus. Kenapa? Setiap pemeriksaan dia nyelinap, nggak mau, kalau kena dipulangkan dan ditempel 10 tahun, nggak boleh masuk ke Saudi, ya. 10 tahun. Tapi dia berhasil nyelinap karena membayar orang. Ketika para masyayikh ditanya hajinya sah, tapi dia dosa. Kenapa? Nggak sesuai dengan, ya, persyaratan yang tadi. Wallahu a'lam. Setelah bagaimana hukum berdoa dengan menyebut nama Allah sekaligus menyebut nama makhluk, ya Allah, ya saya. Ya, ibaratnya seperti itu. Kalau berdoa dengan menyebut, maksudnya apa? Menyamakan atau kemudian wasil, ya tadi masuk bagian dari itu. Kenapa? Karena syirik tadi adalah taswiyah, ya, menyamakan, ya, makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini menyamakan. Makanya ketika Nabi SAW dikatakan, ya, Masya Allah, ya, wasi'ta, ya. Ya, terserah Allah dan terserah engkau wahai Nabi Muhammad, langsung Nabi Muhammad marah, ya. Atau ja'alani lillahi niddan, apakah engkau akan menjadikan saya sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala? Qul masya Allah faqat. Ya. Katakanlah Masya Allah saja, jangan katakan, ya apa Masya Allah. Masya Allah artinya kan, ya insya Allah artinya kan dengan kehendak Allah gitu saja, jangan dengan kehendak Allah dan kehendak Nabi Muhammad, ya. Apalagi kalau mau minta, bagian dari doa, ya Allah, ya, artinya gini, berdoa yang memang sesuatu yang tidak ada makhluknya. Contohnya si makhluk yang disebut itu sudah meninggal. Ya Allah, ya Syekh, kabulkan ini, jelas, ya, sama. Tapi kalau contohnya ya Allah, kemudian saya menyebut ya Pak gitu, coba ambilkan itu, ya jadi masalah ibaratnya. Kenapa? Karena kita berdoa, ya pertama minta kepada Allah, kemudian ya kita meminta tolong pada orang yang masih hidup, ambilkan, tolong ambilkan, ya beda topiknya. Tapi kalau artinya kita minta ini sesuatu, ya kepada makhluk dan Allah, dan makhluk ini tidak mampu, ya tidak mampu. Bisa dipahami? Artinya mintanya ini sama-sama, ya poinnya sama, kemudian makhluknya itu tidak mampu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia biasa percaya dan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dibenarkan dan itu bisa terjatuh dalam kesyirikan Allah. Cukup? Ya, kita cukupkan, ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.